Bicara tentang cinta. Cinta bukan tentang siapa yang paling sayang, tapi siapa yang paling jujur kepada hatinya. Kamu dan dia pernah berjalan dalam cinta yang sama, tetapi kini semesta menempatkan kalian di dua jalan yang berbeda. Antara bertahan karena kenangan atau melangkah pergi demi kedamaian hati. Ini adalah pesan semesta untukmu yang saat ini sedang berada di persimpangan cinta. Rahayu, rahayu, rahayu. Hai sahabat Tamala, selamat datang di Tamala Story, tempat semesta berbicara lewat simbol, intuisi, dan pesan untuk jiwa yang sedang bertumbuh. Sebelum kita mulai, ya, Kak Tamala sudah menyiapkan beberapa kartu ya untuk mempersingkat durasi ya. Dan sebelum kita mulai, ya, mari kita atur juga posisi yang nyaman untuk kamu ya. Dan kamu bisa membayangkan wajah dia sambil menarik nafas yang panjang ya. Kemudian hembuskan perlahan. Ulangi sampai kamu benar-benar rileks. Jika sudah, mari kita buka energi kartu hari ini ya. Dan dengarkan bagaimana semesta ingin menuntun langkah hatimu buat kamu yang sedang berada di persimpangan cinta ya. Dan perlu diingat bahwa ini adalah general reading. Jadi gunakan intuisi dan buka hatimu. Ambil pesan yang paling selaras dengan perjalanan jiwamu saat ini. Dan bagi kamu yang ingin mendapatkan pembacaan tentang sesi yang sesuai dengan situasi kamu, ya, kamu bisa lakukan sesi personal reading ya lewat WhatsApp yang linknya ada di dalam deskripsi video ini. Oke, kita akan segera membacakan kartu pertama ya tentang kamu yang saat ini berada di persimpangan cinta. Kartu pertama adalah Four of Pentacles ya. Kartu ini melambangkan bahwa kalian saat ini ya hubungannya seperti dua hati yang sama-sama ingin mempertahankan, tapi juga sama-sama takut ya. Ada cinta, tapi juga ada rasa cemas ya. Semesta ingin kamu tahu, cinta yang ditahan terlalu erat ya, genggaman yang terlalu kuat ya, justru bisa membuat dia sulit bernapas ya. Dan kemudian kita lihat kartu berikutnya ya. Apa yang membuat hubungan ini terasa di persimpangan ya? Saat ini ada ego yang mulai mendominasi ya. Kalian sama-sama ingin saling dimengerti, tapi lupa untuk saling mendengarkan. Dan inilah titik di mana cinta diuji. Bukan hanya oleh jarak ya, tapi oleh keinginan untuk selalu benar. Dan kita buka kartu berikutnya ya, yang menandakan energi kamu saat ini. Oke, King of Swords ya. Kamu saat ini sedang berusaha tegas, berpikir rasional, tapi di balik itu semua ada hati yang lelah menahan kecewa. Kamu ingin sekali memaafkan dia terus-menerus ya. Tapi sebagian dirimu juga butuh diperjuangkan, butuh diperhatikan, ya, butuh kasih sayangnya dia dan juga butuh dimengerti. Ya, tidak selalu tentang dia, tapi kamu ingin eh, ini juga tentang kamu dan kita ya, bahasanya mungkin seperti itu. Oke, energi dia saat ini ya, dia mencoba terlihat tenang ya, sibuk dengan hal-hal yang membuat dia merasa nyaman. Namun ya, jauh di dalam hatinya ada rasa sayang yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin caranya mencintai seringkali tidak sama dengan caramu memahami cinta. Jadi memang ada perbedaan antara bahasa dia dengan bahasa kamu ya. Jadi mungkin kamu inginnya mungkin kalau saat dia di tempat kerja kabarin atau mungkin kalau pulang kasih tahu ya. Dan mungkin dia melakukan itu hanya di awal, tetapi belakangan ini kamu khawatir ya, karena mungkin lebih kepada itu dan itu mungkin menurut dia mengganggu. Itu mungkin salah satu aja contoh ya, contoh ya. Dan sekali lagi ini adalah general reading. Kata malah hanya membacakan berdasarkan situasi yang
ada di sini ya. Kita masuk ke berikutnya ya. Seringkali mungkin kamu, takut kehilangan ya ketika kamu menjalani hubungan dengan seseorang ya, atau mungkin kamu ngerasa, takut membuka pintu hati ya sebelumnya dan ketika sudah kamu berikan kesempatan justru orang ini melukai kamu atau menyakiti hati kamu. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan inner child ya. Kita akan bicara tentang inner child kamu ya, di mana mungkin saat ini kamu mungkin terbiasa mengontrol segalanya ya agar tidak terluka. Jadi kamu hati-hati supaya nggak mengecewakan orang lain. Tapi semesta bilang ya, tidak semua hal bisa dikendalikan oleh logika, oleh kamu, ya oleh pemikiran kamu, oleh rencana kamu. Dan kadang memang cinta mengajarkan ya, melepaskan bukan berarti kalah, tetapi percaya bahwa sesuatu yang memang milikmu akan kembali, ya. Dan sesuatu yang akan kembali itu biasanya walaupun berubah bentuk atau mungkin berubah dengan sesuatu yang tidak sama lagi ya, dia akan lebih mencintai kamu dan menyadari arti kehadiranmu ya. Sekarang kita lihat ya, inner child atau mungkin luka tentang dia ya. Dia saat ini sebenarnya memiliki cara unik untuk menenangkan diri dengan diam, ya. Mungkin dia dulu tumbuh tanpa ruang untuk mengekspresikan perasaan, sehingga dia menjadi cara dia bertahan. Silent treatment ini mungkin menyakitkan buat sebagian orang lain. Oke. Kenapa dia berubah? Ya, apakah ada orang ketiga? Mungkin pikiranmu seperti itu, ya. Tapi kartu ini berbicara tentang perubahan yang terjadi bukan karena pengkhianatan, tetapi tentang pencarian ketenangan hati atau mencari kedamaian. Ya mungkin ini terkait dengan masalah hidupnya yang cukup berat ya. Ada kemungkinan dia ingin menata hidupnya terlebih dahulu, entah itu pekerjaan atau mungkin meningkatkan stabilitas keuangan ya. Dan orang ketiga di sini ya mungkin lebih ke energi luar ya, seperti keluarga, pekerjaan, atau mungkin tanggung jawab yang berat ya. Jadi uh, jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh ya. Baik, sekarang kita akan cek ya untuk kemungkinan arah hubungan jika kamu tetap bertahan ya. Kamu perlu sadar, kamu bisa terjebak di siklus yang sama. Hubungan ini memang terasa mengikat dan juga membelenggu dirimu. Bukan karena cinta tidak ada, tetapi karena luka lama yang belum sembuh. Jadi kalau kamu memang masih ingin bertahan dengan dia, kamu harus benar-benar legowo ya. Karena seseorang itu tidak mungkin bisa berubah dalam waktu yang cepat. Di sini membutuhkan kesabaran dan juga kesadaran ekstra, ya. Kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana arah hubungan kamu jika kamu tetap bertahan dengan dia. Saat ini bagaimana jika hubungan ini ya, kamu memilih untuk melepaskan dia ya, melepaskan dengan rasa damai. Yang pasti kamu akan menemukan healing energy ya. Kamu akan belajar memaafkan dan mencintai tanpa menuntut balasan. Seperti ya sudahlah, ini sudah bagian dari perjalanan hidupku ya. Dan mungkin di sanalah kamu menemukan versi dirimu yang lebih tenang. Dan ini memang tidak mudah. Jadi jangan terburu-buru untuk memutuskan sebelum kamu siap. Dan kalau tadi kita bicara tentang inner child kamu yang mungkin kamu merasa ketakutan, kehilangan, ya, atau mungkin kamu suka menutup diri, ya. Artinya kamu bukan tipikal orang yang mudah didekati, tetapi ketika dia datang, kamu membuka pintu hatimu dengan sedemikian rupa, sehingga akhirnya kamu merasa kecewa. Ya, kartu ini berbicara tentang jika kamu melepaskan dia, apakah ada jodoh untukku? Ya, karena kamu tidak bisa sendirian. Kamu butuh seseorang untuk bersandar. Kamu tergantung sekali dengan orang lain. Ya. Dan ini adalah pesannya ya. Akan ada seseorang yang datang, tapi semesta mengingatkan, jangan biarkan pola lama berulang. Cinta yang datang sebelum kamu sembuh ya atau kamu pulih hanya akan jadi bayangan dari luka lama dan itu akan menumpuk menjadi sampah batin jiwamu. Dan saran kata malah ya, sebaiknya kamu berbenah diri, sembuhkan diri kamu dulu, pulih,
Lakukan apa yang bikin kamu senang dan kejar cita-citamu untuk menjadi dirimu sendiri, ya. Baru mungkin cinta sejati akan menemukanmu. Jika kamu percaya, saat ini di belahan dunia manapun pasti ada seseorang yang juga ingin menemukan dirimu. Jadi sampai saatnya tiba, bersiaplah untuk menyambut hari bahagia itu, ya. Oke, ini kartu terakhir untuk kamu yang saat ini sedang mengalami persimpangan cinta, ya. Yang pasti saat ini kamu tidak boleh terburu-buru untuk mengambil keputusan. Lepaskan rasa takut kehilangan yang menghantui pikiranmu. Ya, jadi jangan terlalu overthinking. Kasihan badanmu, kasihan tubuhmu, kasihan jiwamu, ya. Cinta sejati tidak akan memaksakan kamu untuk menjadi sesuatu dan tidak akan mudah marah, ya. Dia akan menuntunmu pulang kembali kepada ketenangan jiwamu, ya. Jiwamu sendiri yang sebenar-benarnya dirimu, tidak perlu menjadi orang lain. Cukup jadi dirimu sendiri yang dicintai olehnya. Ya, dengan demikian Kata Malam mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan pesan semesta hari ini. Dan jika kamu merasa terhubung, jangan lupa untuk subscribe channel Kata Mala dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa mendapatkan update atau pesan semesta dari Kata Mala, ya. Dan sekali lagi ya, apapun keputusanmu nanti tentang persimpangan cinta yang sedang kamu alami, semesta tidak akan menghukummu, ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Setiap jalan yang kamu pilih akan membawamu pulang kembali kepada dirimu sendiri, kepada versi terbaik dirimu, ya. Jadi bersemangatlah, bersiaplah ya menyambut hari bahagia. Kamu terlahir untuk bahagia, oke? Percaya itu, ya. Sampai jumpa di readingan berikutnya. Aku Tamala, tarot reader kesayangan kamu. Sampai jumpa.